Aku jadi penasaran deh sama bayi itu. Siapa sih bayi yang lagi dijaga Anita? Saya sudah dipecat dari perusahaan ini, Pak. Dipecat? Aku tidak mengerti maksudmu. Rasanya aku tidak membuat surat pemecatan untukmu. Iya, memang bukan Bapak yang memecat saya, tapi pemilik perusahaan ini, Pak. Bapak Razak Abdurrahman sendiri yang meminta saya untuk segera mengangkat kaki dari perusahaan ini. Kenapa, Ayah? Ada yang perlu aku tanyakan pada Ayah. Kenapa Ayah memecat Bella? Rasanya dia tidak melakukan kesalahan. Ayah punya hak untuk memecat dia dong. Dia kurang bagus. Tapi Bella orang yang sangat loyal. Dia bekerja keras untuk perusahaan, bahkan dia berperan dalam mendapatkan tender. Dengar ya, tanpa Bella kamu saja bisa memenangkan tender tersebut. Ayah juga dulu melakukan tender perusahaan itu dan memenangkan tender tanpa orang lain. Udah, kamu gak usah pikirkan masalah itu. Masalahnya, kita tidak bisa memecat dia tanpa alasan yang jelas. Maksudnya, ini keputusan yang salah. Aku pikir kalau Ayah tetap memecatnya, aku juga bisa keluar dari perusahaan. Kenapa sih? Kamu harus membela Bella mati-matian. Jangan-jangan ada sesuatu ini. Begini, Bella adalah orangku, Ayah. Dia karyawan yang baik. Sebagai bosnya, tentu saja aku punya tanggung jawab untuk membelanya. Dan kalau dia tidak melakukan kesalahan, tapi ternyata dia mendapatkan surat pemecatan, tentu saja aku wajib membelanya. Dengar Rehan ya, ini masih perusahaan Ayah. Ayah bertanggung jawab atas perusahaan ini juga. Jadi kalau Ayah mau memecatnya, it's a final. Gak usah didiskuskan lagi. Aku tahu ini masih perusahaan Ayah. Jadi keputusan terakhir adalah keputusan dari Ayah. Tapi aku merasa sangat tidak nyaman. Rehan, dengar ya. Ini keputusan Ayah sudah final dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Aku bukan ingin menggugat. Hanya saja sebagai bosnya, aku punya tanggung jawab untuk membelanya karena dia adalah karyawan yang baik dan dia sudah berdedikasi pada perusahaan. Jadi wajar saja kalau ini aku lakukan padanya, ya. Ayah curiga. Jangan-jangan ada hubungan apa antara kamu dengan Bella? Astagfirullah. Ini benar-benar murni karena pekerjaan. Ini karena dia pekerja yang baik dan dia sudah berbuat banyak pada perusahaan. Lalu, aku merasa dia harus dipertahankan. Dengar ya, ini adalah keputusan Ayah yang terakhir dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Baik, kalau memecat Bella adalah keputusan Ayah, keputusan yang terakhir, maka saya juga mundur dari perusahaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bella, aku sudah mencoba agar kamu tetap di perusahaan, tapi aku tidak punya kekuasaan. Terima kasih Bapak sudah peduli sama saya. Tapi seharusnya Bapak nggak usah repot-repot membela saya depan mertua Bapak. Tidak Bella, kamu sebagai karyawanku dan aku bos kamu. Aku sudah membuka bahwa kamu adalah karyawan yang baik, mencoba untuk membelamu. Tapi jika Bapak Razak Abdurrahman tidak mengubah keputusannya, maka terpaksa aku juga mundur dari sini. Pak, Bapak nggak perlu melakukan hal itu. Sebelum saya pergi, saya cuma minta satu hal sama Bapak. Tolong Bapak jangan tinggalkan perusahaan ini. Karena perusahaan ini butuh pimpinan seperti Bapak. Tapi aku juga butuh kamu sebagai sekretaris di sini. Saat pertama kali saya ngeliat Bapak duduk di kursi itu, saya berharap Bapak selamanya akan duduk di situ. Bukan pergi karena saya. Tapi untuk tetap di sini, aku butuh kamu sebagai sekretaris.
Bapak butuhin saya akan selalu ada buat Bapak. Aku memang sudah ikhlas kehilangan pekerjaanku dan meninggalkan kantor ini. Tapi aku belum merasa ikhlas untuk kehilangan kesempatanku bersama Rehan. Padahal aku sudah berhasil mendapatkan perhatiannya. Sekarang kursi sekretaris Rehan sudah kosong. Dan sebentar lagi, aku yang akan duduk di kursi kosong itu. Aku tahu permintaan maaf aku mungkin udah gak terhitung lagi, tapi aku minta maaf Mas atas semua kejadian yang udah terjadi. Aku benar-benar merasa bersalah. Apa yang terjadi sampai hari ini semua di luar rencana kita. Tapi aku hanya takutkan satu hal. Bagaimana jika satu hari nanti suami kamu Farhan itu datang? Ini akan jadi masalah buat kamu, juga buat aku. Enggak, Mas. Itu nggak akan mungkin. Farhan udah ninggalin aku dari saat aku hamil anak aku sendiri. Anak dia, Mas. Anak kandungnya. Gimana bisa aku kembali sama orang yang gak ada di saat aku membutuhin dia? Di saat aku hamil anaknya sendiri. Enggak, Mas. Aku gak akan mau kembali sama orang yang seperti itu. Kisah dua. Apa yang persoalannya? Apa yang kita lakukan ini semua itu sandiwara. Aku sama sekali bukan Farhan. Aku ini Adi. Dan aku berdiri di sini karena semua sandiwara yang sudah terjadi di keluarga kamu. Bahkan aku sudah membohongi ibu kamu sendiri. Mas, aku nggak takut akan apapun. Karena aku udah kehilangan segalanya, Mas. Sekarang ini aku hanya bisa berterima kasih sama Allah. Karena Allah udah ngirimin aku satu malaikat kecil sebagai sumber kebahagiaan aku, Mas. Dan itu Mumtaz. Iya, aku tahu. Kamu sudah memberikan banyak sekali kasih sayang buat Mumtaz. Tapi ini semua sampai kapan? Kita nggak mungkin terus-terusan bersandiwara soal pernikahan ini. Aku juga tidak nyaman. Kamu juga nanti akan mendapatkan masalah dari ini semua. Aku juga nggak tahu nih bakalan sampai kapan, Mas. Hanya aja, aku justru nemuin kebahagiaan di sandiwara ini. Aku ngerasa aku dan Mumtaz itu saling membutuhkan. Dan kami nggak bisa terpisahkan, Mas. Bahkan aku berharap seandainya saja Mumtaz adalah anak kandungku sendiri. Pasti semuanya sempurna, Mas. Mayang bilang seperti itu. Aku yakin Mayang pasti tidak bersungguh-sungguh dengan kalimatnya. Bukankah sekarang dia lagi labil karena baru kehilangan anaknya? Bisa jadi karena Mayang mendapatkan satu keluarga utuh sehingga dia merasa bahagia dan sandiwara ini dia jalankan tanpa beban.
Bagaimana dengan kamu, Mas? Apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari istri kamu meminta kamu untuk kembali? Terus terang, istri aku pernah minta aku untuk kembali. Tapi aku nggak bisa kembali. Aku tidak mungkin mengikuti gaya hidup yang selama ini dia inginkan. Hidup di dunia gemerlap yang membuat aku sangat tidak pantas, apalagi dengan mengacuhkan Mumtaz yang masih kecil. Dan aku menolak itu semua. Aku ingin membesarkan Mumtaz dengan caraku sendiri. Berarti kita sama ya, Mas? Aku ditinggalkan oleh suamiku. Dan kamu ditinggalin oleh istri kamu sendiri. Iya. Kadang-kadang dalam hidup, tidak semua orang punya kehidupan yang didasari atas rasa keadilan. Bahkan hidup itu seakan terasa pahit untuk dijalani. Kamu salah, Mas. Hidup itu sebenarnya sangat indah. Hanya aja terkadang kita sebagai manusia terlalu meminta banyak kepada Allah. Padahal Allah sendiri yang Maha Pemberi, gak pernah sama sekali meminta hak-haknya. Hari ini ayah memecat Bella. Astagfirullahaladzim, Ayah. Memangnya apa kesalahan Bella sampai dia harus dipecat? Kamu kan tahu, sudah puluhan tahun ayah memilih karyawan. Jadi ayah cukup pengalaman. Ayah tahu gelagatnya dia mau kemana. Tapi Bella itu kan sekretaris yang bagus, Ayah. Dia sangat kompeten di bidangnya. Dia juga banyak membantu Rehan, Ayah. Saya tidak mungkin mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Rehan. Dia, masalahnya tuh, dia mengambil keputusan tanpa berkonsultasi dengan orang-orang yang bersangkutan. Ini image busuk buat perusahaan. Dan untuk karyawan yang lain juga tidak bagus. Tapi Ayah, kalau masalahnya hanya seperti itu, Ayah kan bisa menegur Bella dulu atau Ayah bisa memberikan surat peringatan. Aku yakin dia pasti akan bisa berubah kok, Ayah. Ya, Rehan juga bicara seperti itu. Dia membela Bella mati-matian. Rehan mengatakan sama ayah, kalau Bella dikeluarkan atau dipecat, maka dia juga akan keluar dari perusahaan ayah. Aku yakin Rehan mengatakan hal itu karena walau gimana pun Rehan itu kan atasannya Bella. Aku rasa setiap atasan pasti akan selalu membantu dan selalu membela pegawainya kan, Ayah. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang akan terjadi kalau ayah terus membiarkan Bella menjadi sekretarisnya. Ayah justru akan merasa sangat bersalah jika tidak mengambil tindakan apa-apa untuk menyelamatkan pernikahan kamu, nak. Ya, sudahlah. Ini sudah menjadi keputusan ayah. Dan ayah akan mengambil risiko apapun juga yang akan terjadi. Dan untuk pengganti sekretaris Rehan, biar ayah yang carikan. Kamu gak usah khawatir. Aku harus melakukan sesuatu untuk membantu Rehan dan juga Bella untuk masalah ini. Ternyata Rehan mulai sadar kalau dia harus membuka diri untuk perempuan lain. Aku harus nelpon Rehan. Aku nggak mau ada kesalahpahaman antara ayah dan juga Rehan. Assalamualaikum Rehan, kamu lagi apa? Waalaikumsalam Najwa. Aku di kantor. Ada apa? Apa Bella masih ada di kantor saat ini? Aku harus bilang apa ya? Sekarang ini dia sudah tidak bekerja di perusahaan. Ayah tidak cerita padamu.
Iya, Rehan, tadi ayah udah cerita sama aku. Ayah juga bilang kamu nggak terima dengan pemecatan Bella seperti ini. Bahkan kamu sempat bilang kalau kamu mau keluar juga dari perusahaan ayah. Ya, awalnya aku ingin mundurkan diri, tapi aku berubah pikiran. Aku bisa berubah pikiran karena Bella sudah memintaku untuk tidak mengundurkan diri. Aku akan mengusahakan semoga Bella bisa kerja lagi di perusahaan ya. Jangan, Najwa, itu tidak perlu kamu lakukan. Aku tidak ingin kamu berselisih dengan ayah. Enggak, Rehan, kamu tenang aja. Aku nggak akan berselisih paham dengan ayah. Insya Allah aku bisa membuat Bella bekerja kembali di perusahaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang akan dilakukan Najwa untuk membuat Bella kembali bekerja di perusahaan ini ya? Dan apakah Pak Razak Abdul Rahman mau mendengarkan anaknya sendiri? Bella, hapus air matamu. Rehan tidak akan pernah menjadi milikmu. Dia cuma seorang bos yang menganggapmu sebagai karyawannya, tidak lebih. Kamu masih bisa mencari pekerjaan yang lain setelah semua ini selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dion, kamu ngapain kesini? Bukannya harusnya kamu di kantor ya? Emang kerjaan kamu udah selesai? Aku kesini mau minta tanda tangan dari kamu. Gak biasa-biasanya kamu kayak gini semangat kerjanya. Apalagi sampai datang ke rumah aku, bawa file-file untuk minta tanda tangan aku doang. Itu bayinya teman kamu ya? Lucu banget kan? Sini coba aku gendong ya. Loh, kamu emang bisa gendong bayi? Udah nggak apa-apa sini. Hati-hati ya. Ya. Ya bener dong pegang. Iya. Lucu banget ya bayinya. Pantas saja kamu betah di rumah. Iya. Aku sekarang punya mainan baru di rumah. Jadi aku betah di rumah. Dian, gimana kalau besok kita jalan ke taman bawa anak ini? Boleh, boleh banget. Setahu aku kalau kita sering bawa bayi keluar rumah itu mereka jadi cepat pintar dan juga nggak gampang sakit. Apalagi kalau pagi hari. Tahu saya mau bener kok. Aku nggak baca kok. Oh ya? Mumtaz, kamu lagi apa nak di sana? Aduh, aku kangen banget sama Mumtaz. Ya Allah, semoga aja Anita ngerawat Mumtaz dengan baik. Aduh, aku nggak bisa gini. Aku harus nelfon Anita. Halo. Assalamualaikum, Anita. Maaf aku nelfon kamu malam-malam ya. Oh enggak kok, kamu nggak ganggu sama sekali. Ini si Mumtaz baru banget tidur. Alhamdulillah kalau dia udah tidur. Ya ampun, biasanya padahal aku harus gendong dia ke sana kemari dulu supaya dia bisa tidur. Ya mungkin dia kecapean kali ya, soalnya dari tadi aku ajak main terus. Terima kasih Anita. Kamu udah menjaga Mumtaz dengan baik. Iya, sama-sama. Aku juga senang banget dikasih kesempatan untuk deket sama Mumtaz. Iya. Ya udah kalau gitu kamu juga istirahat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang akan kamu lakukan jika suatu hari istri kamu meminta kamu untuk kembali? Terus terang. Istri aku pernah minta aku untuk kembali. Enggak. Astagfirullahaladzim. Enggak. Aku nggak boleh bayangin macam-macam. Mas Aldi itu kan bukan suami aku.
Gak boleh, aku gak boleh mikir yang aneh-aneh. Aduh, astagfirullahaladzim. Mumtaz, Papa kangen sama kamu, sayang. Kamu baik-baik aja kan di sana? Tapi kenapa tiba-tiba sikap Anita berubah drastis seperti ini? Dia jadi sangat peduli dengan seorang bayi. Padahal aku membawa Mumtaz pergi dari rumah itu karena wanita sama sekali tidak mau mengurus Mumtaz. Semoga saja Anita merasakan keterikatan batin dengan Mumtaz, bahwa itu memang anak kandungnya sendiri. Tapi apa kecemasan aku ini beralasan? Bukan kamu Mumtaz sekarang lagi bersama ibu kandungnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, bahkan Rehan tidak menciumku seperti biasanya. Apakah ini berarti pikiran Rehan telah dipenuhi oleh sosok Bella? Kamu kenapa? Kenapa diam di sana? Aku nggak apa-apa kok. Sebentar ya, aku siapin kamu makan malam dulu. Aku belum lapar, malas makan juga. Rehan, kan sekarang Bella udah nggak ada di kantor. Jadi pasti nggak ada yang nemenin kamu makan. Jadi harusnya kamu pasti udah lapar dong sekarang. Maksud kamu apa? Apa? Kamu pikir aku selalu makan dengan Bella? Itu maksudnya? Iya, aku sih nggak bilang kayak gitu. Tapi itu maksud kamu kan? Apa aku salah? Kita tuh seharusnya nggak berantem hanya karena orangnya sekarang udah nggak ada di kantor. Kamu jangan seenaknya bicara seperti ini. Dia itu dipecat tanpa tahu apa kesalahannya. Rehan, kamu itu seharusnya membesarkan perusahaan kamu di India. Ya, itulah akibatnya. Kalau kamu itu bekerja di perusahaan orang lain dan kamu membesarkan usaha orang lain, kamu itu sama sekali tidak akan mempunyai wewenang. Dan kamu itu sama sekali tidak akan pernah mempunyai kekuasaan untuk menentukan sendiri siapa yang kamu sukai dan siapa yang tidak kamu sukai. Ibu, aku minta maaf. Karena sekarang ini aku tidak mau ribut-ribut dengan ibu. Astagfirullahaladzim. Bunda, aku benar-benar minta maaf ya kalau Rehan tadi sudah bersikap kasar sama Bunda. Ya Allah, jangan biarkan keadaan ini berlarut-larut. Berikanlah aku kesabaran yang lebih besar lagi dari sebelumnya dalam menghadapi suami yang hatinya mulai diisi oleh perempuan lain. Terima kasih. Mumtaz, sampai kapan Papa harus berpura-pura seperti ini? Menyembunyikan Mumtaz dari Mama, ibu kandung kamu. Ya Allah, tolong berikan aku jalan yang terbaik untuk aku dan juga Mumtaz. Mas Aldi? Maya, kamu ngapain sih? Mau minum apa? Aku pesen ya. Sama kayak Mas aja. Mbak,
Soft drink yang sama ya. Mas Saldi ngapain di sini? Lagi suntuk aja, lagi kangen sama Mumtaz. Aku nggak mungkin ngomong terus terang kalau sebenarnya aku mikirin Mas Saldi. Aku juga mikirin Mumtaz terus, Mas. Kasihan Mumtaz kan masih ASI, jadi dia pasti nyariin aku. Iya, kamu benar. Aku belum pernah selama ini berpisah dengan Mumtaz. Makanya aku terus-terusan kepikiran soal Mumtaz. Gimana kalau kita balik ke Jakarta? Balik ke Jakarta? Iya, Mas. Lagian, untuk apa kita berlibur ke sini kalau pikiran kita tetap aja ke Mumtaz? Ya, terus kalau seandainya nanti kita pulang, ibu kamu bertanya kenapa kita cepat-cepat pulang, gimana? Kita harus jawab apa? Mas, kalau soal itu pasti Mama bisa ngerti. Sekarang orang tua mana sih yang bisa jauh dari anaknya? Gak ada, Mas. Aku yakin Mama pasti bisa ngerti. Jadi kita balik secepatnya ya. Jadi kita pulang? Najwa? Kamu mau kemana pagi-pagi kok? Sudah rapi sekali pergi ke butik? Enggak, Bunda. Aku mau pergi menemui Bella. Kamu mau pergi menemui Bella? Emangnya ada urusan apa? Aku mau bicara sama Bella sebagai sesama perempuan. Iya, memang sudah seharusnya begitu. Istri tua memang harus bisa dekat dengan calon madunya. Pokoknya ibu minta kamu harus baik-baik sama Bella. Kamu harus rukun-rukun sama Bella. Karena ibu ini ingin sekali punya menantu Bella. Ya? Ya sudah, kalau kamu mau berangkat, yaudah sekarang kamu berangkat aja. Pokoknya ibu tunggu kabar baik di rumah ya. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Najwa, ayo ikut ayah. Ayah? Ayah mau kemana? Ayah ingin ketemu dengan kamu sambil mau membicarakan sesuatu. Najwa, kamu memangnya mau kemana? Aku mau ketemu Bella, Ayah. Aku harus meminta Bella untuk bekerja kembali di perusahaan. Sebelum kamu ketemu dengan wanita itu, lebih baik kamu koreksi diri kamu. Memangnya apa yang salah dengan aku, Ayah? Apa maksudnya? Kamu terlalu naif. Kamu terlalu baik. Justru karena kebaikan kamu inilah yang akan dimanfaatkan oleh orang-orang, terutama Bella. Tapi Bella itu orang baik, Ayah. Dia sudah banyak membantu Rehan di kantor. Aku nggak mau bersuuzon sama dia. Karena itu dosa, Ayah. Ayah ngerti. Tetapi Bella itu adalah sumber malapetaka bagi rumah tangga kamu. Jangan kamu biarkan dia masuk dong ke rumah tangga kamu. Tapi saat ini Rehan sangat membutuhkan Bella, Ayah. Karena Bella sangat membantu Rehan dalam membantu untuk mengurus perusahaan. Aku nggak mau membuat Rehan sedih. Kalau kamu tahu Bella itu sudah memercikan api, maka kamu jangan menyiramkan bensin lagi. Nanti api itu akan membesar. Tapi Ayah... Najwa, lebih baik kamu menyalahkan Lilin untuk rumah tangga kamu. Walaupun Lilin itu redup, tapi setidak-tidaknya kamu sudah menyelamatkan rumah tangga kamu. Ya Allah, apa yang dikatakan Ayah semuanya benar. Aku sudah memantik api dalam rumah tanggaku sendiri. Apakah memang aku harus membatalkan niatku ini? Tapi aku nggak tega melihat Rehan bersedih
dan kesulitan menghadapi segala sesuatunya di kantor. Apa yang ayah katakan tadi bukan berarti bahwa ayah akan melarang kamu untuk apa yang kamu ingin lakukan. Tetapi ayah hanya ingin mengingatkan kamu, lakukanlah yang terbaik dan yang benar. Sekarang kalau kamu mau ketemu dengan Bella, silakan. Ayah tidak akan larang. Kita pulang aja ya. Baik. Bang, kita keluar aja. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Hah? Maya, Farhan, kok kalian sudah pulang? Maaf ya, Bu. Kita harus mengakhiri perjalanan ini karena kita kangen sama Mumtaz. Kita nggak mungkin ninggalin Mumtaz lama-lama, Bu. Iya, Ma. Aku sama Mas Farhan di sana kepikiran Mumtaz terus. Kita nggak bisa lama-lama di sana. Mama ngerti ya? Bu, tolong jangan sedih. Bagaimanapun juga kan kita sudah berkeluarga dan kita punya anak kecil. Kita juga punya tanggung jawab di sini. Kita nggak mungkin ninggalin Mumtaz dengan sebegitu lama. Iya, Mama paham. Dan Mama menghargai keputusan kalian. Lagi pula, Ma, keharmonisan rumah tangga itu nggak bisa diukur dari cara mereka berbulan madu. Kalau soal bulan madu, aku sama Mas Farhan juga tiap hari bulan madu. Mana, Mas? Tiap hari. Ya, syukur alhamdulillah kalau kalian merasa bahagia. Mama ikut bahagia kalau kalian bahagia. Tapi setelah bulan madu, Mama ingin kalian terlihat selalu mesra ya. Gandeng lagi? Nah, gitu. Terima kasih atas nasihat ayah yang membuat aku membuka pikiran aku untuk masalah ini. Ya, ayah melakukan ini semua karena ayah tidak mau sampai kamu tuh untuk kedua kalinya gagal dalam berumah tangga. Sama seperti ayah. Iya, ayah, aku ngerti. Makasih ya, ayah. Ya sudah, ayah tidak bisa menemani kamu. Kamu pulang sendiri. Tapi kamu tolong ingat, ya, berpikirlah dengan hati yang lebih tenang. Ya. Berdoalah sama Allah. Siapa tahu Allah dapat memberikan jalan yang terbaik. Ayah harus pergi ke kantor dahulu, masih banyak urusan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok Najwa sudah pulang? Pulang sama siapa dia? Najwa, tunggu! Bunda habis dari mana? Nggak penting ibu dari mana. Tapi kamu itu kenapa cepat sekali pulang? Bukannya tadi kamu itu bilang bahwa kamu mau ke rumah Bella? Aku nggak jadi menemui Bella, Bunda. Kenapa nggak jadi? Kamu itu kan harus pergi menemui Bella. Dan itu semua demi kebahagiaan Rehan. Bunda, kebahagiaan Rehan itu bukan terletak dari Bella, melainkan dari aku. Karena aku adalah istrinya. Najwa, kamu itu jangan sok tahu ya.
Coba kamu pikirkan, selama Rehan menikah dengan kamu, apa pernah dia merasa bahagia? Hah? Rehan sama sekali tidak bahagia, Najwa. Ngerti kamu? Karena kebahagiaan Rehan itu ada pada diri Bella. Bella adalah orang lain, orang luar, bukan dari rumah tangga aku dan Rehan. Jadi, aku rasa nggak mungkin kalau Bella bisa memberikan kebahagiaan kepada Rehan. Terserah apa yang mau kamu katakan. Ibu tidak akan ambil pusing. Kalau kamu tidak mau menemui Bella, biar ibu sendiri akan pergi menemui Bella. Maaf, Bunda. Tapi aku tidak mau kalau ada priti-priti lainnya dalam rumah tangga aku dan juga Rehan. Permisi, Bunda. Assalamualaikum. Menantu gak tahu diri. Lama-lama, saya bisa tidak tahan dengan kelakuan Najwa yang sok kuasa atas Rehan. Karena tidak ada seorang pun yang berkuasa atas Rehan selain saya, ibu kandungnya. Dan saya yang berhak. Siapa yang akan bisa menjadi istri Rehan dan bisa membahagiakan Rehan? Ini kesempatan emas aku untuk mendapatkan kembali tempat itu. Posisi yang pernah membawa aku menjadi orang nomor 1 dalam kehidupan Haryo Kusumo menjadi istrinya. Kalau aku bisa menjadi sekretarisnya Razak Abdurrahman, tidak menutup kemungkinan aku bisa mengulangi lagi sukses aku di masa lalu. Iya, Elda. Ada apa? Halo Razak, aku ingin bertemu dengan kamu hari ini. Aku minta kamu bisa menyediakan waktu buat aku. Maaf, ini hari saya sibuk sekali. Mendingan kamu bicara di telepon saja. Razak, ini penting. Aku harus bicara sama kamu. Tolong sekali ini aja. Kalau ketemu tidak bisa, mendingan kamu bicara di telepon saja. Saya tidak ada waktu lagi buat kamu. Ada apa? Tapi Razak, Kalau kamu tidak mau bicara di telepon, ya sudah, saya tidak ada waktu lagi. oke Razak. Aku hanya ingin kamu menempatkan aku sebagai sekretaris Rehan di kantor kamu. Elda, tugas kamu itu hanya untuk memata-matai. Ngerti? Bukan untuk menjadi sekretaris. Bella saat ini sudah saya pecat. Apakah kamu mau saya pecat? Tolong jangan Razak. Aku tidak mau dipecat dan aku tidak mau lagi hidup miskin tanpa pekerjaan. Elda, jangan menuntut apapun dari saya. Karena saya tidak ada hutang budi lagi sama kamu, ngerti? Ya, aku mengerti Razak. Dion, kamu ganteng sekali. Akhirnya, kamu kembali menjadi Dion, anaknya Mami. Ganteng, Licik, playboy, dan penuh strategi. Itu dong, Mami senang banget. Beda banget dengan Dion yang supir angkot. Mami nggak suka. Mami salah. Justru kalau menurut aku, ini adalah penampilan baru aku. Jadi penampilan ini sangat fresh. Dan tidak bersahabat. Mulai sekarang, aku akan menjadi sosok pribadi yang sangat hangat. Tunggu. Dion, kamu seperti orang yang lagi jatuh cinta. Kamu mau ketemu sama siapa? Anita, Mi. Anita? Dion, harusnya itu kamu ketemu sama Najwa, pewaris tunggal kerajaan bisnis Razak Abdurrahman. Katanya Anita nggak secuil-cuilnya Najwa, sayang. Udahlah, Mi. Lupain aja keinginan Mami untuk mendekatkan aku ke Najwa. Sekarang dia udah bahagia bersama Rehan. Dan aku nggak mau berharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Kamu salah. Hubungan Rehan dengan Najwa sekarang sedang sangat kritis. Perkawinan mereka sedang di ujung tanduk. Dan Mami yakin sebentar lagi mereka pasti bercerai. Udah deh, Mi. Mami jangan suka berandai-andai. Dan jangan berharap jika sesuatu yang buruk akan terjadi ke pernikahan mereka. Kamu mesti tahu, Dion. Pernikahan itu seperti arena judi. Siapa yang bertahan, itu yang menang. Jadi dalam sebuah pernikahan, kalau salah satu orang goyah,
Pernikahan itu sudah akan ada di ujung tanduk seperti telur. Sebentar lagi goyang dan plak, jatuh, pecah, berantakan. Udah, Lami. Semua itu nggak mungkin terjadi. Ikatan di antara mereka itu sangat dekat. Dan nggak ada apapun yang bisa bikin mereka goyah. Mustahil ada yang bisa bikin hubungan mereka retak. Sayangnya keretakan itu sudah terjadi. Hubungan Rasak dengan Rehan sekarang sedang kisruh gara-gara seorang Bella. Sekretaris baru di kantor Rehan yang menjadi wanita idaman lain untuk Rehan. Siapa, Bi? Bella. Sekretaris baru di perusahaannya Rehan. Ya. Bella. Dia sangat cantik, seksi, modern, dan sangat pintar. Beda sekali dengan Najwa. Najwa adalah perempuan rumahan. Itu sebabnya kenapa Rehan sampai kepincut. Ya Allah. Berarti benar apa yang Mami bilang. Ada orang ketiga di antara hubungan mereka. Betul, Dion. Ini adalah kesempatan kamu lagi untuk mendekati Najwa. Kesempatan emas tidak akan datang 2 kali, Dion. Mumpung sekarang hubungan Rehan dan Najwa sedang goyah. Cukup, ya, cukup. Aku nggak mau menjadi orang yang merusak hubungan mereka. Aku nggak mau ngancuri kebahagiaan mereka, Mi. Mami harus tahu satu hal, Mi. Aku sangat mencintai Najwa. Tapi aku sama sekali nggak ada niat untuk memiliki dia. Aku mencintai dia tulus apa adanya. Dan aku nggak berharap balasan dari dia. Dion. Mencintai tanpa harus memiliki. Itu udah jadul, zaman batu, zaman kuno. Kamu nggak boleh kalah dong sama Rehan. Kamu lihat Rehan. Dia bisa membuat 2 perempuan langsung mencintai dia. Dan dia juga bisa mencintai 2 orang perempuan langsung dalam waktu yang bersamaan. Masa kamu kalah? Kamu cuman gigit jari? Mami nggak mau. Udah, Mi, cukup kan, Mi, aku bilang. Jangan provokasi aku, Mi. Mami nggak provokasi kamu, Dion. Mami bicara kenyataan. Jangan sampai kamu kaget ya kalau nanti melihat Rehan akan menikah dengan Bella. Mami punya alamat tempat tinggalnya Bella. Untuk apa? Jangan bilang sama Mami kalau kamu mau ketemu sama Bella. Ya udah, kalau Mami nggak mau ngasih alamatnya, aku bisa cari dengan cara lain. Jangan, Dion. Jangan. Kamu tahu Rehan sedang jatuh cinta sama Bella. Kamu jangan macam-macam. Aku penasaran, Mi. Aku mau ketemu sama Bella, dan aku mau ingatkan ke dia, supaya dia jangan mengganggu hubungan antara Rehan dan juga Najwa. Dan ingat, Mi, aku nggak akan membiarkan Mami untuk gangguin hubungan mereka. Dion, mau kemana? Ternyata dia belum berubah. Dia belum menjadi Dion aku. Dia masih bodoh. Dia masih tetap mau jadi orang miskin. Padahal dia bisa kaya kalau dia mau. Lama-lama aku bisa jantungan kalau begini. Aku bisa darah tinggi. Mas, tunggu. Ada apa, Maya? Mas, kamu anterin aku ke rumah Anita ya? Aku mau ngejemput Mumtaz. Anita? Iya. Kamu kenapa sih, Mas? Tiap aku nyebut nama Anita, pasti kamu langsung gugup gitu. Apa yang harus aku katakan sama Mayang tentang Anita? Kalau aku menghindar lagi, Mayang akan semakin curiga sama aku. Halo, Mas. Ya, halo. Anterin apa sih? Enggak, aku cuma kangen sama Mumtaz. Ayo, kalau gitu aku antar ya. Yaudah, ayo. Sekarang? Iya. Ya udah. Iya, Mas. Mayang, apa nggak sebaiknya kamu aja yang turun? Ya, ini kan masalah perempuan juga, dan kamu kan lebih kenal baik Anita. Jadi ada baiknya kamu aja yang turun dan kamu bawa Mumtaz kembali. Enggak, Mas Aldi. Nggak bisa gitu dong. Anita itu udah ngejagain bayi kita dengan baik. Gak enak dong, Mas, kalau kamu nggak turun. Turun dong, yuk. Ya Allah. Sepertinya sudah waktunya Mayang tahu semuanya.
Aku nggak ingin menyimpan kebohongan ini terlalu lama. Karena pasti cepat atau lambat, semua kebohongan itu akan berakhir dan juga akan terbongkar. Mas Aldi, kok kamu diem aja sih, Mas? Ayo kita turun. Kenapa sih kamu kayak orang terbebani gitu? Maya, kamu tahu kenapa aku tidak mau ketemu dengan Anita? Nggak tahu, emangnya kenapa, Mas? Anita itu sebenarnya ibu kandungnya Mumtaz. Jadi, Anita itu istri kamu. Iya, Maya. Aku minta maaf. Aku tidak jujur dari awal. Itu sebabnya. Itu kenapa kamu mau Mumtaz ketemu Anita, kan? Kamu benar. Aku hanya ingin menghindari kalau Mumtaz yang selama ini kamu sudah rawat dan kamu anggap sebagai anak kamu sendiri, justru pada kenyataannya adalah anak kandungnya Anita. Tapi kenapa, Mas? Kenapa kamu gak mau Mumtaz dekat dengan ibu kandungnya sendiri? Kamu gak bisa kayak gitu, Mas. Masih begitu banyak cerita yang belum kamu ketahui. Dan aku rasa ini bukan saat yang tepat untuk menceritakan semuanya. Aku minta tolong sama kamu. Aku tahu mungkin sekarang kamu tidak merasa ini adalah tanggung jawab kamu, tapi kalau kamu tidak keberatan, tolong kamu masuk ke dalam. Kamu lihat bagaimana keadaan Mumtaz di situ. Dan kalau bisa, bawa Mumtazku kembali. Pengen buru-buru pulang nih. Kangen gorengannya Gigi. Di langit Taj Mahal. Apa-apaan ini? Aku bingung membaca dokumen-dokumen ini. Sulit sekali memahami isinya. Semuanya serba tidak pasti dan banyak pasal karet di dalamnya. Kenapa ya mereka bisa bikin kontrak yang rumit seperti ini? Ya, seharusnya ini adalah tugas Bella. Kalau aku menghubungi Bella saat ini, kira-kira sopan atau tidak ya? Tapi ini penting untuk meeting besok. Tidak ada salahnya aku mencoba. Tapi apa Bella mau berkomunikasi denganku malam-malam begini? Tenang saja. Jangan suzon dan berpikir macam-macam. Ini kan menyangkut tugas dan tanggung jawab perusahaan.
jam berapa sekarang? Ya Allah, aku ketiduran. Astagfirullah, udah jam 9 malam. Rehan kan belum makan malam. Halo, Assalamualaikum Bella. Maaf kalau aku mengganggu malam-malam begini. Waalaikumsalam. Nggak apa-apa, Pak. Saya tahu kok, Bapak pasti membutuhkan saya. Begini, sebenarnya aku sedang mempelajari dokumen yang tidak aku mengerti. Jadi mungkin kamu bisa membantu aku supaya mengerti. Cuma kamu yang mengerti. Memang kamu mengerti semuanya. Rehan lagi teleponan sama siapa ya? Baik, jadi susunannya sudah beres dan aku mengerti. Kamu tahu Bella, kenapa aku sangat suka padamu? Menurutku, baru sekarang kamu akan dengar dariku. Seperti aku, kamu profesional dan perfeksionis. Syukurlah kalau itu memang anggapan Bapak. Sebetulnya kita itu cocok ya, Pak? Sama-sama perfeksionis dan sama-sama profesional. Sebetulnya kita itu adalah tim yang solid. Ya, kamu benar sekali Bella. Itulah yang aku maksudkan. Bagaimana kalau misalkan saya berpikir kalau ini adalah kehendak takdir? Takdir? Maksud kamu apa? Iya. Ternyata Tuhan telah menemukan kita pada saat yang tepat. Bapak membutuhkan support dari saya, dan saya membutuhkan apresiasi dan support dari Bapak. Mungkin ini yang namanya jodoh kali ya, Pak. Bapak setuju nggak? Jodoh? Jadi Rehan merasa dirinya berjodoh dengan Bella. Astagfirullahaladzim, apa yang maksudkan? Astagfirullahaladzim, apa maksud Rehan seperti ini? Kamu tahu, kamu orang yang sangat baik, pribadi yang menyenangkan, dan kamu banyak membantuku. Aku sangat beruntung bisa kenal denganmu. Ya Allah, Engkau yang maha tahu apa yang ada di dalam hati Rehan dan Bella saat ini. Berilah kekuatan untuk hamba. Bapak tuh jangan terlalu memuji saya. Nanti Bapak bisa jatuh cinta loh sama saya. Oke, sekarang Bapak butuh support apa dari saya? Saya yakin ini pasti soal proyek pembangunan yang menyangkut dokumen PT Adiraksa, ya kan? Bella, kamu pasti tahu yang aku hadapi. Dan bantuan kamu aku butuhkan. Ya Allah, Rehan mengakui kalau dia membutuhkan Bella yang dianggapnya hebat. Kenapa dia tidak berterus terang saja kalau memang Rehan menginginkan Bella? Padahal Rehan tahu kalau sejak dulu aku siap jika dia ingin mendapatkan anak dari keturunan perempuan lain. Apakah benar apa yang dikatakan Bunda kalau Rehan kali ini jatuh cinta pada perempuan yang dianggapnya sederajat? Baik, Bella, terima kasih. Kamu sudah banyak membantuku. Nanti aku hubungi lagi kalau aku butuh bantuan. Baik, Assalamualaikum. Najwa? Ada apa? Kamu bisa teleponan sama siapa, Rehan? Kamu bisa teleponan sama Bella ya? Iya, betul, sama Bella. Kenapa teleponnya harus dimatikan sekarang? Apa? Ya, karena tidak ada lagi yang harus aku bicarakan dengan Bella. Dia sudah menjawab pertanyaanku sebelumnya. Sepertinya Bella sangat baik sama kamu. Walaupun dia udah dipecat sama ayah, tapi dia masih mau membantu kamu. Itulah yang sudah aku coba bicarakan dengan ayah. Bella orang yang baik. Dia sudah bekerja sangat keras untuk perusahaan. Tapi apa yang dilakukan ayah? Ayah malah memecatnya. Itulah yang benar-benar membuatku kecewa. Rehan, kalau boleh aku kasih tahu, Bella itu kan sudah menjadi mantan karyawan perusahaan. Apa masih etis kalau kamu minta tolong sama dia?
Harusnya kita mengucapkan terima kasih untuk Bella. Dia masih mau membantu kita tanpa pamrih apa-apa. Kita lah yang seharusnya malu. Menurutku, bantuannya tidak ternilai. Tapi aku juga minta supaya kamu menghargai keputusan ayahku. Aku yakin ayah nggak mungkin membuat suatu keputusan tanpa pertimbangan yang kuat terlebih dahulu. Kalau kamu tidak tahu alasan ayah memecatnya, tidak perlu kita membahas ini.